Ini mobil apa ya teman-teman? Nggak kepake gitu ditaruh di belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini agendanya jalan-jalan pagi, habis pulang kerja. Di Jepang kalau pagi tuh bener-bener sepi teman-teman. Seperti ini, kayak nggak ada kehidupan lain gitu. Namun enaknya di Jepang tuh pagi-pagi seger ya kan. Jepang tuh indah teman-teman. Cuma ya kalau kondisi lagi musim dingin kayak gitu juga mau keluar rumah tuh males. Ya, di Jepang tuh banyak rumah kosong teman-teman kayak begini. Cuma kadang bingung kenapa rumah masih bagus terus dikosongin gitu. Padahal kan di Indonesia aja pengen banget ya kan punya rumah yang layak gitu kan. Ini kondisinya sampai rumputnya seperti ini. Padahal masih layak pakai teman-teman. Oke, mungkin di video selanjutnya mungkin aku mau ngajakin teman-teman lihat gitu ya kan, suasana perdesaan tuh seperti apa, beda nggak sama perkotaan ya kan. Soalnya aku tuh tinggalnya di perdesaan, cuman kondisi sekarang tuh lagi sibuk kerja teman-teman. Ya teman-teman, kenalin, nama aku Arif. Aku sebenarnya orang Jawa, cuma kalau disuruh ngomong bahasa Indonesia tuh masih belepotan teman-teman, masih belum pede gitu ngomong depan kamera tuh. Kadang suka bingung mau cerita apa ya kan. Banyak temen-temen orang Indonesia yang udah bikin video, cuma aku tuh bingung mau bikin video kayak gimana gitu ya kan. Coba kasih ide-ide konten yang seperti apa teman-teman, tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Bener dingin banget nih teman-teman. Sekarang kondisinya tuh lagi -3, padahal ini bukan di Hokkaido. Ini aja apa namanya, tanahnya udah kayak ada embun saljunya teman-teman. Bener-bener dingin. Oh ya teman-teman, teman-teman tuh ngelihat orang yang kerja di Jepang tuh seperti apa sih? Apakah karena gajinya gede? Apakah apa banyak cewek-cewek Jepang yang seperti itu ya kan? Tapi di sini tuh sebenarnya sama aja kayak di Indonesia teman-teman. Kondisinya cuma bedanya di Jepang sama sini tuh nggak begitu signifikan sih. Cuma kadang banyak orang Indonesia yang berpikir kerja di Jepang tuh gajinya gede, terus banyak cewek-cewek gitu. Sebenarnya enggak teman-teman. Sebenarnya gaji di Jepang tuh sama aja. Cuma ya alhamdulillah lah buat ngidupin anak istri, keluarga di kampung ya kan. Cukup. Alhamdulillah istri saya juga di Jepang teman-teman. Cuma ya begitulah, kerja di Jepang tuh sebenarnya
banyak pengeluaran teman-teman. Kayak apa ya? Misal kayak pengeluaran pajak tahunan, terus apa? Bayar segala macam, biaya kontrakan, kayak gitulah teman-teman. Ini banyak mobilnya ini. Bengkel apa ini? Kayaknya bengkel ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya tuh saya bingung teman-teman, mau bikin video apa. Soalnya udah banyak teman-teman dari anak-anak Indonesia yang udah pada bikin video ya kan. Mobil kayak gini di Jepang udah nggak kepake teman-teman. Padahal masih bagus banget. Oke, lanjut lagi. Cemos. Kalau ketemu orang-orang lagi jalan usahain kalau di Jepang tuh aisatsu ya teman-teman. Aisatsu tuh salam gitu. Biar dikira orang asing tuh sopan gitu. Padahal mah sama aja teman-teman. Orang Jepang tuh orangnya cuek-cuek. Gak seperti kayak orang Indonesia ramah tamah ya kan. Nah ini kondisi di jalanan di perdesaan ya teman-teman. Kondisinya tuh sepi. Jarang motor ya kan. Ya beginilah teman-teman. Kalau udah kerja di Jepang tapi daerah perdesaan tuh seperti ini. Ya kan? Rumahnya masih pada jauh-jauh. Kalau lagi musim dingin tuh kondisi orang yang berladang tuh jarang teman-teman. Soalnya tanaman kayak gini kalau kena dingin tuh pada mati. Kalau cerita soal apa, kalau kesahnya kerja di Jepang itu cuma satu teman-teman. Kalau kita nggak bisa bahasanya itu bener-bener, kita di sini kesusahan. Kalau buat teman-teman yang mau kerja di Jepang, jangan lupa belajar bahasa Jepang tuh yang bener-bener. Soalnya kalau kita di sini nggak bisa bahasa tuh bener-bener kendalanya di situ. Nanti orang Jepang nyuruh apa, kitanya ngerjain apa ya kan. Kalau misal di Jepang udah ada kayak senior no, masih enak teman-teman. Kalau misal kitanya pertama kali ya kan belum ada senior, waduh bener-bener kacau teman-teman. Oke, kita mau kemana ini? Ke kiri apa ke kanan? Apa lurus? Kita coba ke kiri dulu ya teman-teman. Ini lagi ada pembangunan kayaknya. Lagi ada pembangunan rel kereta. Sebenarnya tempat tinggalku tuh samping rel kereta teman-teman. Cuma ya begitu, udah dapetnya di samping rel kereta. Kalau kereta lewat ya berisik banget. Cuma ya mau gimana lagi. Ini kemana ya? Lorong. Oh lorong. Apa kita mau coba masuk teman-teman? Tapi janganlah. Kita putar balik aja. Rumah orang Jepang tuh seperti ini teman-teman. Rumahnya tuh terbuat dari, kalau
orang sini tuh kayu bukan tembok, kayak triplek gitu loh temen. Apa ya triplek ya, apa ya bahasa Indonesia nya temen, saya nggak tahu bahasa Indonesia, pokoknya taunya triplek aja. Oke lanjut, lurus aja ya temen. Pagi-pagi tuh enaknya kalau di Indonesia ngopi ya kan, ngopi sambil nongkrong ya kan. Kalau di Jepang nggak ada teman-teman, ngopi apa nongkrong gitu, bapak ibu-ibu kan. Di Jepang ya udah, kalau musim dingin ya di rumah. Kita coba ngelewatin area persawahan ya. Kita mau lihat bapak-bapak petani Jepang itu seperti apa. Kalau teman-teman bisa lihat di Jepang tuh nggak ada sepeda motor, jarang lah yang punya, soalnya mahal teman-teman. Lebih murahan mobil daripada sepeda motor. Kalau saya disuruh milih di Jepang kota apa Jepang perdesaan, saya lebih milih perdesaan teman-teman. Soalnya lebih apa ya namanya, buat pengeluaran tuh lebih rendah daripada di perkotaan. Kalau di perkotaan itu apa-apa mahal, tempat tinggal mahal, segala macamnya mahal. Cuma kalau di perdesaan tuh lebih bisa ngirit. Nih sekarang kondisi tanaman daun bawang udah nggak laku ya teman-teman kalau di Jepang kayak gini. Soalnya musim dingin tuh seperti itu. Tanaman pada kayak kering gitu. Makanya pada dibiarin nggak dipanen. Sebenarnya di tempat tinggal saya tuh enak teman-teman. Jauh dari mana-mana ya kan. Cuma ya kendalanya di apa ya teman? Fasilitas umumnya. Kalau di sini tuh kayak ke stasiun jauh, harus naik sepeda tuh 30 menit ya kan. Kalau di perkotaan kan gampang. Cuma ya ada plus minus kan kalau tinggal di Jepang di perdesaan gitu. Kita jalan kaki udah 1 jam nih teman-teman. Kita nyari tempat beli minuman kayaknya. Nih di Jepang tuh gak ada orang lewat ya teman-teman. Ada tapi jarang. Di sawah aja loh teman-teman. Kayak infrastruktur irigasinya tuh bener-bener dijalanin ya. Bagus ya kan. Ada ikannya gak ya? Oke lanjut lagi teman-teman. Nah, cuaca musim dingin tuh seperti ini teman-teman. Kalau kita nggak pakai sarung tangan tuh tangan bisa merah. Tapi nggak masalah lah. Kita telusurin di sini aja teman-teman. Coba teman-teman lihat apa sih yang teman-teman lihat di Jepang tuh seperti apa. Taunya di Jepang tuh wah kayak yang di sosmed-sosmed ya kan. Tempatnya rame, negaranya indah, banyak wisata.
Ya beginilah teman-teman, kalau kita tinggalnya di Jepang tapi yang di perdesaan, adanya sawah ya kan, terus rumah-rumahnya juga biasa-biasa aja, cuma ya kalau ngomongin rumah di Jepang tuh sebenarnya mahal teman-teman. Saya tuh pernah nanya teman orang Jepang, lebih enakan punya rumah sendiri apa rumah sewa gitu. Lebih enak rumah sewa, soalnya kalau kita beli tuh cicilannya tuh hampir 35 sampai 40 tahun teman-teman. Soalnya benar-benar mahal di sini tanah. Apalagi pembuatan rumah juga mahal di sini teman-teman. Makanya kata temen orang Jepang tuh lebih enakan sewa daripada bikin rumah, nyari tanah ya kan. Sekarang lagi musim dingin teman-teman, kayak orang lagi ngerokok ini. Ya beginilah suasana kampung di Jepang tuh teman-teman. Kalau teman-teman punya ide konten apa gitu, kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman, biar nanti saya semangat. Sebenarnya saya tuh tadi lagi mikir konten apa gitu ya kan, bingung mau konten apa. Iya, kita usahain bikin video. Nanti aku akan konsisten 1 minggu 2 video teman-teman. Support channelku terus ya teman-teman, biar akunya pulang kerja bikin konten tuh semangat. Di sana itu pegunungan teman-teman, lagi musim dingin banyak salju, jadi ya kondisi sekarang tuh begini. Kalau lagi musim dingin ya lebih dingin soalnya pegunungan di sini. Kalau sore-sore lihat sunset enak banget di sini teman-teman. Makanya tuh aku lebih senang tinggal di perdesaan tuh seperti ini viewnya. Ibaratnya kita liburan sambil cari duit gitu ya teman-teman. Nah, sekarang di jam 9 pagi ya teman-teman. Aku recordnya tuh di tanggal 8. Nanti aku upload nanti malam. Oke lanjut lagi teman-teman. Kalau semisal teman-teman kerja di Jepang tuh pengennya tinggal di mana teman-teman? Apa tim perdesaan apa tim perkotaan? Nah, kondisi kalau di Jepang tuh tempat tinggal tuh seperti ini teman-teman. Ini namanya apartemen. Lebih rapi lah. Beda halnya kayak tempat saya teman-teman. Tempat tinggal saya tuh nggak serapi itu. Soalnya per bulannya murah ya teman-teman.
Kalau ini paling sekitar 5 juta, 4 juta. Belum termasuk listrik sama gas ya teman-teman. Oh iya, di sini tuh beda ya teman-teman. Gas sama listrik tuh harganya mahal-mahal buat bayar bulanannya tuh. Nah, kita lanjut di sini ya teman-teman. Ini jalan rayanya teman-teman. Nggak terlalu rame. Ya, ini termasuknya udah macet ini kalau di Jepang. No. Kalau di Jepang tuh mobil jaraknya hampir 4 meter, 5 meter gitu kan. Kalau di Indonesia mah satu jengkal ya teman-teman. Ya beginilah teman-teman di Jepang. Kayak gini aja kalau orang Jepang ngomongnya udah macet. Gimana yang di Indonesia? Orang Jepang lihat orang Indonesia mungkin kaget kali ya. Di Indonesia jalan rayanya macet banget kayak gitu. Mungkin di video ini kali ini aku nggak mau panjang lebar itu. Soalnya aku lagi bingung mau ngomong apa. Yang penting aku udah belajar ngomong dulu teman-teman. Nanti kalau udah pede ngomong depan kamera, nanti kita bikin video yang panjang. Kalau musim dingin, rumput-rumput tuh pada mati teman-teman. Nggak perlu ngobatin pakai sempretan ya kan. Rumputnya udah pada mati. Ini mobil apa ya teman-teman? Nggak kepake gitu, ditaruh di belakang. Oh ini teman-teman yang kemarin udah sempat aku bikinin video ya. Kalau di Jepang kontainer itu dibikin hotel teman-teman. Ya memanfaatkan situasi dan kondisi kali. Seperti ini aja mahal teman-teman. Semalam itu 1,5 juta. Nah seperti ini teman-teman kondisi kuburan di Jepang tuh. Ini kayaknya kuburan keluarga deh kayaknya. Soalnya cuma dikit doang. Kalau di perdesaan tuh lebih asri, lebih tenang, jauh dari keramaian mobil segala macam. Ya seperti inilah teman-teman. Kalau pagi-pagi dingin keluar tuh hidung kayak mampet teman-teman. Maaf kalau lagi suaranya kayak bindeng gitu ya. Di Jepang tuh rumahnya seperti ini. Bagusnya Jepang tuh apa ya teman-teman? Orangnya tuh cuek-cuek. Tetangga aja tuh nggak pada kenal. Di Jepang juga ada
toko bangunan teman-teman. Nah kalau di Jepang tuh pakainya panel listrik ya teman-teman. Sepertinya ini rumah kosong nih. Bener-bener rumah kosong nih. Ini buah apa ya teman-teman? Ini mobil apa ya teman-teman? Mobilnya kayak Land Rover apa ya? Mobil Defender. Mobil apa ya? Oh. Oke, sampai situ aja video kali ini. Ya, buat next videonya nanti aku coba ajak lagi ke desa sebelah biar tahu juga. Aku juga belum pernah explore ke desa sebelah teman-teman. Soalnya setiap Sabtu Minggu tuh libur di rumah aja, jarang keluar-keluar. Mungkin next video. Udah sampai rumah. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga diberi keberkahan, rezeki yang banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.